Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Seberapa solid PDIP memenangkan Ganjar Pranowo di tengah spekulasi ada godaan bagi PDIP, bagi sejumlah tokoh di internal PDIP. Sudah bersama saya ada politisi PDIP, Ansy Lema. Bang Ansy, terima kasih sudah bergabung. Adi Praitno juga sudah bergabung bersama kita. Mungkin Bang Ansy bisa cerita dan memberikan perspektif. Bisa nggak sih kita percaya di tengah spekulasi, di tengah ada visual, ada narasi yang mengatakan bahwa ada keterbelahan pilihan atau ada jarak yang menganga akhirnya antara sejumlah tokoh termasuk Bu Mega dan Pak Jokowi. Itu terjadi atau? Ya, Fristian, kalau kita melihat hubungan Presiden Joko Widodo, Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini hampir 2 dekade ya, 20-an tahun. Dan hubungan ini selalu baik dan melewati tentu banyak sekali perjuangan bersama. Membuahkan 7 kemenangan sempurna ya. Presiden Joko Widodo itu sebelumnya pernah 2 kali menjadi wali kota Surakarta, Solo, kemudian 1 kali di Jakarta, dan kemudian 2 kali menjadi presiden diusung oleh PDI Perjuangan. Kemudian Mas Bobi dan juga Mas Gibran itu betul-betul didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan itu tidak hanya mengusung, memenangkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, termasuk Mas Gibran dan Mas Bobi, tetapi ikut mengawal kerja selama 5 tahun dalam setiap periodisasi kepemimpinan, baik di Solo, Jakarta maupun di level nasional. Hari-hari ini kami masih terus bersama Presiden Joko Widodo dan kami ingin Presiden Joko Widodo turun dengan legacy yang sungguh sangat baik. Kalau hari ini ada pemberitaan bahwa banyak pihak mendekati Presiden Joko Widodo, betul, yaitu namanya juga usaha. Tetapi kami hakul yakin soliditas internal PDI Perjuangan dan baik Pak Joko Widodo maupun Mas Gibran ini adalah keluarga besar PDI Perjuangan. Kebersamaan kami ini tidak saja dibangun di atas angka-angka. Maksudnya bukan sekedar berorientasi pada peningkatan angka elektabilitas. Kebersamaan kami, perjuangan kami, sejarah panjang kami ini dibangun di atas fondasi nilai yang kuat. Jadi bagi kami bersama Presiden Joko Widodo, kebersamaan ini bukan sekedar berorientasi pada angka elektabilitas, tetapi pada sebuah fondasi nilai, sebuah impian tentang bagaimana mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Dan kami sadar betul dengan tingkat approval rating Presiden Joko Widodo yang hari ini ada di angka 82%, dan ini fantastis. Tentu ini menjadi magnet. Wajar beliau dan keluarganya termasuk Mas Gibran itu didekati oleh calon-calon presiden ataupun juga calon-calon wakil presiden dengan ekspektasi mendapatkan ya Limpahan efek elektoral. Mas Adi, kalau Anda melihat bagaimana godaan ke PDIP demikian tinggi dari segala arah, baik itu tadi saya coba tanya ya, kemarin saya ke Solo bertanya langsung ke Mas Gibran, dia merasa digoda nggak sih oleh banyak tawaran dan lain-lain. Anda melihatnya bagaimana, Mas Adi? Pastinya banyak tawaran yang datang ke Jokowi melalui Gibran atau melalui Jokowi langsung. Tapi kan publik lupa bahwa darah politik Jokowi itu adalah darah merahnya PDIP, bukan darah yang lainnya. Jadi sekeras apapun godaan itu, saya cukup meyakini, sekalipun saya melihat dari jauh, bahwa iman politik Jokowi itu di end of the day-nya itu tidak mungkin kemana-mana. Jadi pernyataan Bang Ansy Lema ini sebenarnya ingin menebalkan satu keyakinan bahwa Jokowi itu bukan dari partai politik yang lain, tapi darahnya lah darah PDIP yang mestinya tegak lurus mendukung siapapun capres yang secara sudah diumumkan ya oleh PDIP, Ganjar Pranowo. Jadi bagi siapapun sebenarnya yang berharap tuah ataupun efek dari Jokowi, yang memang harus siap di PHP, karena nggak mungkin bagi saya membayangkan Jokowi itu akan pisah berhadapan-hadapan dengan Megawati, akan pisah berhadapan dengan PDIP, akan pisah jalan berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo di 2024. Apalagi kalau kita lihat misalnya Mas Gibran itu kan baru netas di politik, baru 5 tahun jadi wali kota Solo, pun dengan Bobi baru netas jadi wali kota di Medan ya. Jadi
ada tawaran-tawaran yang lain, saya membayangkan tawaran yang lain itu serba palsu, tidak akan sekuat yang diberikan oleh PDIP. Kalau PDIP kan sudah menganggap Gibran dan Mas Bobi itu sebagai bagian dari keluarga besar PDIP yang tentu saja karir politik ke depan pasti dipikirkan. Karena apapun Gibran dan Bobi itu ada anak presiden, 2 periode, gubernur dan anak mantan wali kota Solo yang dianggap sukses. Jadi kalaupun toh ada tawaran-tawaran yang lain nih, yang coba untuk diberikan kepada Jokowi dan keluarga besarnya, misalnya soal privilege di partai politik tertentu, saya khawatir itu hanya sebatas PHP dan tidak seperti kemewahan oleh PDIP yang selama 4 kali sudah memberikan karpet merah kepada anak mantunya itu. Kan sebenarnya kemenangan kali diberikan PDIP kepada Jokowi dan keluarganya. Jadi privilege itu sampai kapanpun masih diberikan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diharapkan, siap pisah jalan itu PDIP. Apalagi banteng-bantengnya sudah siap itu. Di PDI Perjuangan ini, orang biasa bisa jadi presiden. Ambil 2 contoh kasus. Yang pertama, Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang sungguh berasal dari rakyat kebanyakan. Beliau adalah orang yang betul-betul tumbuh dari rakyat, ya, betul-betul orisinal dari rakyat. Jadi, beliau ini bukan elit politik di pusat, tetapi di PDI ruang untuk memunculkan, ya, masyarakat biasa menjadi presiden itu mungkin. Dan hari ini Mas Ganjar tengah melewati proses itu. Artinya bahwa dalam posisi Presiden Joko Widodo sampai pada hari ini dan juga Mas Ganjar menjadi calon presiden pada hari ini, bukan tidak mungkin akan ada wajah-wajah lain ke depan yang juga mendapatkan ruang dari PDI di masa yang kemudian begitu. Kalau kita bicara, kita lihat calon-calon presiden umumnya biasanya adalah ketua umum partai. Di PDI itu tidak selalu termasuk hal itu sekali terjadi. ini Pak Ganjar Pranowo, bukan? Ya, Mas Ganjar Pranowo. Dan sebenarnya bicara soal kepastian bahwa orang biasa tumbuh dari masyarakat biasa menjadi calon presiden memimpin republik ini, itu di PDI dibuka ruang yang cukup luas. Artinya, kalau kemudian ada yang memprediksi suatu ketika kalau kinerjanya positif, Mas Gibran ini integritasnya bagus, kapasitasnya bagus, bisa dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu bukan sesuatu hal yang mustahil di PDI Perjuangan. Itu konteksnya ini. tadi kalau di pertanyaan ke Mas Gibran, saya tanya soal apakah ada hasrat politik selain menjadi wali kota Solo, Mas Adi. Tapi saya mau balik lagi kita ke bicara mengenai siapa sih sebenarnya mengharap ini bahasanya, bahasa Indonesianya, bahasa formalnya dalam mengharapkan mendapat efek Jokowi. Mas Adi, Anda melihat apakah memang ada upaya secara sengaja dan secara masif karena kita mendapatkan visual, ada beberapa tokoh lain tadi ya Bang Ansi sebut, tidak hanya baca pres tapi juga mereka-mereka yang disebut punya hasrat untuk menjadi cawapres juga berusaha untuk mengidentikan dengan sosok Jokowi. Tapi dari data menurut Anda, atau Anda punya data di lembaga survei yang Anda pimpin, siapa sebenarnya yang dipersepsikan oleh publik menjadi penerus Presiden Jokowi? Kalau melihat dari data-data survei, ketika kita tanya soal siapa yang dianggap replika dari politik Jokowi, the one and only, tidak ada bahan apapun, Ganjar Pranowo. Argumennya yang pertama karena Jokowi dan Ganjar Pranowo itu sama-sama dari PDIP. Jadi publik itu sulit membayangkan kalau Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Yang kedua, harus diakui juga bahwa Jokowi dan Ganjar itu betul lah kata Bang Ansi tadi, sama-sama yang bukan berasal dari darah biru politik di internal PDIP, ya bukan terah Soekarno, tapi adalah orang-orang biasa yang kemudian mendapatkan kesempatan yang cukup luar biasa. Satu privilege yang sebenarnya banyak publik lupa membaca ini, bahwa di internal PDIP cukup terbuka bagi siapapun yang kemungkinan itu dianggap sebagai representasi politik dari PDIP. Dua variabel ini sebenarnya bisa menjelaskan kenapa dalam survei-survei manapun yang kita lakukan, bahwa yang dianggap layak sebagai suksesor Jokowi, replika politik Jokowi, duplikat politik Jokowi itu tidak ada yang lain selain Ganjar Pranowo. Saya agak ekstrim memang ngomongnya begini, karena sulit saya membayangkan bahwa siapapun yang mencoba untuk mencari efek ataupun mencari petuah dari Jokowi di luar PDIP itu agak sulit, karena kaki-kaki dan ideologi politik Jokowi itu adalah PDIP. Kecuali memang Pak Jokowi itu ingin pisah jalan dengan PDIP di 2024, ingin pisah jalan dengan Bang Ansi, ingin pisah jalan dengan PDIP dan Megawati. Bayangkan Jokowi pisah jalan dengan PDIP sampai lebaran kuda sekalipun, itu tidak pernah ada bayangan itu, nggak mungkin bagi saya secara hierarki politik ya selama ini. Oleh karena itu, bagi siapapun yang mencoba untuk mendekati Jokowi berharap ada berkah elektoral yang kemudian akan berdampak secara signifikan ke mereka di kemudian hari itu akan sakit hati, karena nggak mungkin Jokowi itu memberikan berkah politiknya kepada orang lain. Diteskan kepada kubu orang ataupun kelompok yang iman politiknya sama dengan PDIP, dengan Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo, bukan yang lainnya. Jadi ketimbang sakit hati di kemudian hari, siapapun Pak Jokowi
Di luar PDIP jangan pernah berharap akan ada efek Jokowi yang akan mengalir ke mereka. Kalaupun toh paling tingkat prosentasenya hanya sekitar 0,0 sekian persen, tidak terlalu positif. Karena overall semua basis konstituen loyalisnya Jokowi itu ke Ganjar Pranowo, ke PDIP, bukan ke, makanya di berbagai kesempatan PDIP selalu mengungkit soal kebaikan politik mereka kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Bagi saya itu bukan kawan, tapi semacam ultimatum politik. Ingat loh, ya, bisa sampai saat ini itu ya karena PDIP, bukan karena coklat, bukan karena kuning, apalagi oleh mereka yang saat ini tergabung dalam poros perubahan. One and only ya Jokowi, darah politiknya PDIP, bukan yang lain. Mas Adi, coba kita elaborasi dari sudut pandang lain ya. Kita spesifik ke misalnya dua baca pres lain selain satu baca pres PDIP adalah Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kalau Pak Prabowo kan kalau kita lihat secara awam ya, mungkin Mas Adi punya datanya. Pak Prabowo kan 2 kali pemilu itu diametral head to head dengan Pak Jokowi. Maka kemudian pertanyaannya, apakah mudah untuk men-split atau mengubah dari dulu pendukungnya Pak Prabowo plus pendukungnya Pak Jokowi yang sudah terbiasa dalam tanda petik 2 kali pemilu diametral, atau melihat kekurangan dari Pak Prabowo kemudian diharapkan berpindah misalnya kepada Pak Prabowo. Itu satu kalau Pak Prabowo. Kalau Mas Anies atau Pak Anies misalnya saat ini berada atau didukung oleh partai-partai yang berada di luar dari pemerintahan. Artinya tentu bukan mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini yang mencapai 80-an%. Mas Adi, bagaimana analisis Anda terhadap dua baca pres lain selain Pak Ganjar Pranowo? Kalau dengan Anies Baswedan, saya hakul yakin dari data-data yang ada ya, tidak 0% pun pemilihnya Jokowi itu akan memilih Anies Baswedan. Punya satu mazhab, ketimbang memilih Anies, mereka lebih memilih untuk tidak memilih siapapun, alias golput. Jadi memang ada garis penegas yang kemudian membuat pemilih Jokowi itu haram hukumnya mendukung Anies Baswedan. Begitupun sebaliknya, haram hukumnya bagi pemilih Anies Baswedan karena mayoritas mereka itu adalah pembenci Jokowi, mereka akan migrasi mendukung Jokowi atau calon yang di-endorse oleh Jokowi. Maka tidak mengherankan kalau ada dua simulasi, yang maju itu misalnya adalah Prabowo dan Ganjar, pemilih itu banyak yang Prabowo Subianto bukan kepada Ganjar Pranowo. Itu satu ya. Jadi kalau Anies ini ya bagaikan minyak dan air lah kalau dengan Jokowi. Nggak mungkin mau sampai kiamat sekalipun. Yang kedua, kalau Prabowo Subianto masih ada harapan, meski tingkat persentasenya tidak signifikan, masih di bawah 1% Christian. Jadi di antara para pemilih Jokowi di 2024, sebagian kecilnya itu bukan mayoritas ya, bahwa mereka itu punya potensi, bukan memilih, punya potensi untuk mendukung Prabowo Subianto. Ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa belakangan misalnya elektabilitas Prabowo itu salah satunya karena tuah dan kedekatan politik yang selalu diumbar oleh Jokowi di berbagai kesempatan. Macam endorsement lah yang kemudian memberikan efek yang kemudian membuat kenapa elektabilitas Prabowo ini agak sedikit muncul belakangan ini di berbagai survei. Tapi saya selalu ngasih warning, kalau elektabilitas Prabowo itu karena faktor Jokowi, karena faktor endorsement Jokowi, ingat, kalau Jokowi sudah tidak dekat, kalau Jokowi sudah tidak mengendorse, itu secara perlahan elektabilitas Prabowo bisa akan turun dengan sendirinya tanpa ada yang meminta turun. Kan begitu jalan ceritanya. Karena kalau kita melihat basis-basis riset, ya hampir bisa dipastikan di atas 95% basis loyalis dan pendukungnya Jokowi itu ke Ganjar Pranowo, karena dianggap movement politik yang sama. Ya kita bisa cek secara umum. Ya. Kenapa? Karena Ganjar dianggap memiliki portofolio politik yang sama dengan Jokowi, sama-sama berasal dari kalangan biasa, kemudian berangkat dari bawah, memulai politik dari bawah gitu, yang saya kira memang saat ini memiliki resultante politik yang cukup luar biasa. Jadi Jokowi itu hanya akan mengarah kepada Ganjar, bukan yang lain. Karena bagi saya, sekali lagi, sulit membayangkan Jokowi itu akan pisah jalan dengan PDIP, dengan Bang Ansy ya di 2020. Ya, yang pasti Pak Jokowi, Mas Ganjar, Mas Gibran ini betul-betul kader PDI Perjuangan yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Ya, seperti itu. Dan mereka ini adalah memang kader-kader yang disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk berkiprah di level nasional maupun di level lokal. Tapi Bang Ansy, ada banyak juga perspektif soal ini. Satu terakhir ya, apa yang menjadi pembicaraan publik juga adalah soal pernyataan Pak Jokowi bahwa dia harus cawe-cawe dalam konteksnya sebagai kepala negara untuk memastikan ini untuk penyelenggaraan atau pesta demokrasi berjalan dengan baik untuk kepentingan negara dan kepentingan nasional. Itu satu hal. Kemudian ada juga perspektif lain yang melihat bahwa nggak yakin deh Pak Jokowi akan memberikan atau menyebut satu nama termasuk Ganjar Pranowo karena ia adalah presiden dan dia harus berada dalam posisi netral. Nah, gimana kira-kira PDIP melihat hal itu dan apa dampaknya nanti terhadap elektabilitas PDIP dan juga baca pres PDIP saat ini Ganjar Pranowo? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.